Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Arumsari dari kelas 3D Prodi D3 Keperawatan, akan menyampaikan Penkes tentang sinusitis. Di samping saya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Yuni Arianti dari kelas 3D Prodi D3 Keperawatan ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Saya sebagai pasien. Kita mulai ya, Mbak. Jadi sinusitis adalah peradangan pada salah satu atau lebih mukosa sinus paranasal. Nah, sinusitis ini juga dapat disebut rhinosinusitis. Jadi ini nama lain dari sinusitis. Lalu penyebab sinusitis ini kan, Mbak, ada rinitis, alergi yang ada kalau kita menghirup udara, itu ada alergi yang masuk ke dalam hidung. Terus ada flu biasa. Jadi biasanya tuh orang sinusitis itu dia flu, seakan flu, berasa kayak ada kepeguyup. Jadi seperti ada bumpatan di area hidung segitiga sinus ini. Lalu kemudian ada pertumbuhan kecil di lapisan hidung disebut polip. Jadi ada polip di dalam hidungnya. Kemudian septum yang menyimpang, yaitu pergeseran rongga hidung. Lalu tanda-tanda gejala sinusitis sendiri ini keluarnya ingus tebal, cair seperti itu, kayak umbelen bahasa sehari-hari kita. Terus ada hidung itu rasanya tersumbat, Mbak, rasa sakit, nyeri, dan bengkak yang dirasakan oleh pasien tersebut. Lalu keluarnya ingus tebal itu berwarna kuning atau kehijauan. Hidung tersumbat yang menyebabkan kesulitan bernafas. Jadi wajar kalau sinusitis ini menyebabkan kita kayak sulit bernafas karena memang ada penyumbatan di bagian hidung. Lalu kemudian komplikasi. Nah, biasanya orang yang menderita sinusitis ini komplikasinya ada meningitis ketika infeksi menyebar hingga ke dinding otak dan menyebabkan peradangan serta penumpukan cairan di sekitar otak dan sumsum tulang belakang. Kayak kalau sinusitis ini yang terkenal penyakitnya itu kayak artis Olga sampai merenggut nyawa itu. Nah, seperti itu langsung ada gangguan penglihatan ketika infeksi menyebar hingga ke rongga mata. Lalu kehilangannya indera penciuman. Terus infeksi lain, meskipun jarang terjadi, namun infeksi pada sinusitis ini dapat menyebabkan hingga ke tulang osteomilitis. Lalu selanjutnya penata laksanaan. Nah, jadi penata laksanaan pada sinusitis ini sangat bervariasi, mulai dari terapi suportif, medikamentosa, dan tindakan pembedahan lainnya. Didrainase juga bisa. Nah, untuk kan ini kalau yang penderita pas sinusitis, saya mengambilnya itu, Mbak, malah kalau yang kita waktu kumat kambuh sinusitisnya, kita bisa lakukan inhalasi sederhana. Nah, bahan-bahannya itu, alat yang diperlukan itu cuman baskom, terus air panas, obat-obatan. Biasanya di air panasnya itu dikasih minyak kayu putih, lalu handuk buat nutupin nanti. Langsung aja ke prakteknya ya, Mbak. Jadi kan ini udah ada baskom diisi air panas, Mbak pegang ya. Terus di dalam air baskom ini nanti dikasih minyak kayu putih atau aromaterapi lainnya, nggak harus minyak kayu putih. Setelah itu, maaf Mbak, nah mendungkurkan kepala gitu, agak mendekat ke air panasnya ini, dihirup, kemudian saya tutupin dengan handuk, maaf ya. Nah, dihirup kan, Mbak, dihirup, dihirup lagi, dikeluarkan, kayak gitu sampai bener-bener ngerasa
lega, kemudian sudah kan dibuka. Terus rasakan kalau masih ada kayak susah sulit bernafas, diulangin lagi teknik seperti ini. Kalau udah merasa lebih lega, lebih enakan, berarti sudah cukup gitu. Apakah ada yang Mbak tanyakan? Tidak, Mbak. Tidak. Ini saya lepas ya. Nah, sekian karena Mbak Yuni sudah mengerti ya. Jadi saya cukupkan penkes kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Yuni. Waalaikumsalam.